Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Ali Ma'ruf. Saya guru PAI SMP Negeri 5 Boyolali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK Win Salatiga. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November, akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 7 pada materi sholat dan zikir. Berikut video uji kinerja saya, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, doa mulai. Anak-anak, sebagai wujud cinta tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dari salah satu kalian untuk memimpin. Silakan, anak-anak bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengecek hadiran kalian. Adam Adinata, Adelia Dwi Pertiwi, Adelia Hikmah Ramadhani, Adik Dwi Ramdhani, Adila Nur Fitriana, Aditya Rizky Trinugroho, Adnan Gara Putra Pratama,
Agil Adi Putra. Agus Dwi Ananta. Masih semua ya anak? Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengecek kerapian dan kesiapan kalian ya. Silahkan pakaiannya dirapikan, terus cek di bawahnya ada sampah nggak, coba dilihat. Kalau ada dibuang di luar. Kenapa? Karena kebersihan merupakan sebagian dari Terus sebelum pembelajaran, siapa yang masih ingat materi kemarin? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Terus jumlahnya ada berapa? 99. Apa arti dari Asmaul Husna? Ada yang tahu? Coba Asmaul Husna. Ya, apa artinya? Nama yang baik bagi Allah. Ya, nama-nama yang baik bagi Allah. Pada pembelajaran kemarin, walaupun Asmaul Husna jumlahnya ada 99, yang kita bahas cuma ada berapa kemarin? Ada yang bisa menyebutkan? Ya. Al-Khabir, Al-Basir, Al-Alim, dan As-Sami. Ya, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami, dan Al-Alim. Ya. Coba yang lain silakan. Apa arti dari Al-Alim? Ya, iya, Mama kata benar anak-anak? Arti dari Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Maha teliti. Terus habis itu As-Sami. Arti dari As-Sami apa? Ya. Maha mendengar. Yang terakhir Al-Basir. Siapa yang tahu arti Al-Basir? Apa? Maha melihat. Jadi masih ingat ya materi yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin? Masih. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab hakikat sholat dan zikir. Namun sebelum lebih jauh pembahasan tentang hakikat sholat dan zikir, coba saya tanya kalian, apa yang kalian ketahui tentang makna sholat? Ya. Sholat. Ya, salat itu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan sah. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan zikir? Ya. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Ya, zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Ya. Sebelum pembahasan, Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Kalian bisa lihat PowerPoint yang ada di depan kalian. Tujuan pembelajaran pada bab hakikat sholat dan zikir yang pertama, kelihatan nggak? Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, siswa dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, ya, siswa dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, siswa dapat membuat quiz tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial dan media lainnya. Ini tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Terus kita masuk ke dalam materi. Sebelum Bapak tanya, sholat merupakan rukun Islam keberapa? Siapa yang tahu? Rukun Islam ada berapa?
sholat termasuk rukun Islam yang keberapa? Terus kita masuk dalam materi. Sholat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berbunyi apa? Sholat. Arti sholat menurut bahasa apa artinya? Doa. Berarti kalau kita sholat berarti berdoa. Kalau menurut istilah apa? Rangkaian ucapan. Ya, sholat itu ibadah atau rangkaian gerakan yang mana dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus ini tadi ya. Kemudian zikir. Apa yang kalian ketahui tentang zikir? Zikir apa zikir? Zikir itu mengingat Allah dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Seseorang yang sering melakukan zikir setelah apa biasanya? Setelah sholat kita zikir baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah ini bacaan lafal zikir. Kalau lafal yang pertama itu apa? Itu tahmid. Tahmid itu bunyinya apa? Subhan. Oh maaf. Yang pertama itu tasbih. Bunyinya apa? Subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Istighfar, astagfirullah. Terus ini dalil tentang sholat. Coba Aisyah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholawata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Percaya nggak? Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang ingat dengan Allah, apalagi kita melaksanakan sholat, pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, nah ini dalil tentang zikir. Ya. Siapa yang membaca dalil tentang zikir? Coba. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya. Nah ini ada gambaran kapan waktu kita berzikir. Kapan kita waktu berzikir? Kapan saja. Yang dimaksud kapan saja itu apa misalnya? Ya coba. Kapan kalian melakukan zikir? Coba. Biasanya apa? Setelah apa? Ya. Misalnya ini poin pertama, menunggu transportasi. Bisa nggak melakukan zikir? Menunggu sholat tiba, maksudnya gini. Ketika kalian habis sholat maghrib, kemudian kalian baca Al-Quran, sudah selesai, kemudian kok belum bisa, kalian bisa menunggunya dengan berzikir kepada Allah. Terus menunggu waktu berbuka puasa. Misalnya jam 5 kan kalian sudah selesai masak, bantu-bantu ibu, sudah bersih, sudah mandi ya kan? Tinggal menunggu waktu buka bisa dilakukan dengan berzikir kepada Allah. Saat mengganti atau mengantri atau menunggu teman, itu biasanya kalian lakukan pas apa biasanya? Mengantri.
pergi ke kantin, bisa nggak sambil zikir? Bisa. Kapan saja kita bisa berzikir, tergantung niat kita. Terus, cara berzikir. Cara berzikir ada zikir dalam hati, zikir dalam ucapan, dan zikir dalam perbuatan. Zikir dalam hati maksudnya cukup di hati aja, nggak usah diucapkan, tapi hati dan pikiran kita mengucapkan lafal Allah, misalnya subhanallah, tapi tidak diucapkan. Kalau zikir dalam ucapan seperti tadi, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Saya tanya coba, ketika seseorang melakukan kesalahan, mengucapkan apa? Astagfirullah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Oh, bedanya ya. Terus sholat upaya untuk meraih takwa. Jadi seorang yang ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu dengan cara memperbaiki sholat. Kalau sholatnya baik, otomatis amal ibadah yang lain juga ikut baik. Kalau sholatnya buruk, akan berpengaruh dengan amal ibadah lain juga. Terus hikmah melaksanakan sholat. Siapa yang membaca hikmah melaksanakan sholat? Salah satu. Coba Kang Mas. Ya, dibaca hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama. Hikmah melaksanakan sholat, tertanamnya akidah tauhid, keimanan dalam jiwa seseorang. Dua. Antara manusia dengannya akan terjalin baik, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini, membiasakan seseorang perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat, menunjukkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu hikmah sholat. Hikmah itu manfaatnya. Dengan sholat, contoh satu aja manfaatnya dapat menjalin hubungan sama manusia menjadi lebih baik. Misal ini, ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pastinya kita akan bertemu saudara sama muslim yang awalnya tidak kenal menjadi kenal. Ya, itu namanya menjalin hubungan sama manusia menjadi lebih baik, atau menambah warga atau menambah sahabat. Kayaknya nggak semangat ini ya. Ini perlu semangat dulu ya. Berikan dulu ya. Mari kita bareng-bareng. Kita tepuk anak soleh, ya nggak? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Islam, Islam, yes. Yes, oke. Sudah semangat anak-anak? Sudah. Dari materi yang sudah saya sampaikan, Pak Guru akan
kalian akan terbagi menjadi kelompok. Ini kelompoknya sudah terbagi dari malam ya. Sudah. Kelompok ini sudah terbentuk dari grup WA tadi malam ya. Terus tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah tentang hakikat sholat dan zikir. Silakan kalian dikerjakan secara kelompok mengenai materi atau mengidentifikasi masalah hakikat sholat dan zikir. Silakan dikerjakan secara kelompok, didiskusikan. Paling enggak sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai silakan salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan. Siapa dulu? Kelompok ini ya, silakan maju. Diperhatikan ya. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Saya Aida Putri Kirana. Saya Adila Nur Fitriana. Saya MPK Ali. Saya Dela Dwi Pertiwi. Saya Kusana Nisi. Hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Salat dan zikir merupakan dua ibadah yang sangat penting dalam Islam. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, sedangkan zikir adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan setiap saat. Kedua ibadah ini memiliki hakikat yang sangat mendalam dan berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sholat. Hakikat sholat adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, seorang muslim akan memusatkan seluruh pikiran dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan membuat hati menjadi tenang dan tentram, serta terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan sarana untuk memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah. Melalui sholat, seorang muslim akan mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun serta pertolongannya. Selain itu, sholat juga merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Melalui sholat, seorang muslim akan semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silakan kasih aplaus dulu untuk kalian.
Apa kalian sudah paham? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya, apa manfaat berzikir? Ya, apa manfaat berzikir? 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menenangkan hati dan jiwa. 4. Menolak godaan setan. 5. Mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Betul ya anak-anak? Betul ya. Kalau sudah ditutup ganti kelompok yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sholat dan zikir merupakan dua ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sedangkan zikir adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan setiap saat. Kedua ibadah ini memiliki hakikat yang sangat mendalam dan berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat sholat. Hakikat sholat adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat, seorang muslim akan memusatkan seluruh pikiran dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan membuat hati menjadi tenang dan tentram, serta terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan sarana untuk memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat, seorang muslim akan mengakui segala dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun serta pertolongannya. Selain itu, sholat juga merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Melalui sholat, seorang muslim akan semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa sebenarnya dan manfaat salat? Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari 5 waktu dalam sehari. Sholat memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 6. Dari semua kelompok sudah masuk semua ya? Presentasinya sudah bagus, baik dari penyampaian materinya, pengertian sholat, pengertian zikir, manfaat zikir, dan dalil tentang sholat dan zikir. Ya. Untuk itu, untuk pembelajaran kali ini menyenangkan nggak anak-anak? Tahu nggak materi yang Pak sampaikan? Coba kalau paham, salah satu dari kalian menyimpulkan materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Ya, siapa? Saya. Ya, Salat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari 5 waktu dalam sehari. Salat memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Secara spiritual, salat dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperdalam hubungannya. Secara fisik, salat dapat mengabdi kedisiplinan, kesabaran, dan ketenangan jiwa. ya. Betul anak-anak? Silakan kasih aplaus dulu. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan materi yang Pak Guru sampaikan? Saya. Ya, silakan.
Zikir adalah ibadah yang dilakukan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, hati, atau dengan perbuatan. Zikir memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan hati dan jiwa, menolak godaan syaitan, mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Betul nggak anak-anak? Dari materi pembelajaran kali ini tentunya sudah paham ya anak-anak? Materi tentang sholat dan zikir. Kita sebagai umat Islam ya harus menjalankan sholat 5 waktu karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Untuk itu barang siapa yang melaksanakan sholat, Allah akan membalasnya dengan balasan surga ya. Demikian ya pembelajaran untuk hari ini. Untuk tugas besok ya silahkan nanti kalian dicatat dulu ya untuk PR-nya, untuk tugas selanjutnya. Karena ini sudah membentuk kelompok ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempraktekkan tata cara sholat yang baik dan benar. Untuk itu kalian di rumah bisa belajar dulu. Besok minggu depan kita akan praktek tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Setelah itu kalian membuat video tentang praktek sholat ya. Bisa sholat duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Silahkan kalian pilih. Nanti secara kelompok membuat video tentang praktek sholat ya. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.